Selamat datang kembali di channel Dean Cuan untuk edisi hari ini tanggal 5 Mei ya. Dari Selasa IHSG ditutup naik ya 1,22%. Untuk edisi hari ini kita akan update sahamnya dari Pak PP ya yang sepertinya lagi mantul ya, hijau pekat ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, disclaimer on dulu ya, ini adalah hanya edukasi, bukan ajakan jual dan beli ya. Untuk Pak PP sebenarnya sempat emiten Pak PP ya, sempat kita review ya, 2 hari kemarin ya. Tapi karena hari ini rame, jadi akan diulas kembali ya. Kita ke IHSG dulu ya, IHSG hari ini bikin higher ya setelah sebelum-sebelumnya ya. Openingnya hijau dan tutupannya merah turun ya. Sekarang cukup oke karena dia bikin higher high terus ya. Tetapi dari forenya masih keluar ya. Tipis 317 miliar ya. Kita lihat dari segi teknikalnya secara long term memang masih cenderung turun. Bergerak di bawah MA 200 ya. Tetapi secara short termnya sebenarnya lagi sideways sih, lebih sideways dan saat ini lagi retest ya, retest area support dan sudah mulai ada tanda-tanda nih ya, mantul ya dari supportnya. Tadi sempat low-nya ya, low-nya hari ini tuh nggak berhasil breakdown ya, low yang candle merah ini ya, low-nya hanya sampai di 6.925 dan tutupannya hijau ya, walaupun masih inside bar tapi cukup menarik ya, paling nggak dia kuat bertahan di area ini ya, di area supportnya dan MACD juga sudah oke nih, momentumnya sudah mulai melemah ya. Beberapa hari kuat di sini masih ada potensi banget ya untuk IHSG naik kembali ya. Polanya hampir sama nih seperti ini ya, dia penurunan tajam setelah itu mulai sideways ya, momentumnya MACD sudah mulai melemah. Golden Cross, momentumnya sudah oke, kemudian dia naik ya. Mungkin juga sama ya, jadi minggu ini mudah-mudahan kuat dulu di support, masih ada potensi lagi nanti IHSG bullish ya, nanti bullish seperti bikin double bottom nih di IHSG ya, sempat kita ulas juga ini bottom pertama kena MA 250 ya, kena MA 50 koreksi, kemudian bottoming kedua dan kemudian masih akan naik ya untuk retest MA 200 ya untuk jangka panjangnya. Oke, kita masuk ke saham pertama ya, ada BRPT. BRPT hari ini naik tajam ya. Sempat low hari ini nggak breakdown ya. Low di supportnya ya di area MA 50 di 1830 nggak berhasil di breakdown dan langsung mantul ya, dan mantulnya pun langsung tinggi ya, 24%, sangat bagus, volumenya juga sangat oke ya. Ini yang beli di support kemarin selamat ya, karena ini sebenarnya dia masuk area support nih ya, area support dulu adalah resisten ya, dulu resisten di break dan di retest, jadi adalah resisten become support dia, jadi ini supportnya dan sudah terbukti mantul. Yang sudah punya barang bisa pasang trailing stop ya, karena sudah mungkin profit 20% lebih ya yang beli di area support ya, bisa di TP-TP sebagian dulu lah untuk BRPT ya, untuk menjaga profitnya ya, menjaga profitnya. Untuk BRPT, untuk scalping sih sepertinya masih oke, dia masih ada potensi uji area resisten ya di area 2500 ya, tetapi untuk swing saat ini harga nanggung ya di tengah-tengah ya. Tidak di support, tidak di resisten ya. Jadi di area tengah-tengah sangat nanggung. Support terdekat di area 2000 ya, 2080-an ke bawah. Support kuatnya masih di area ini ya, 1850-an. Jadi yang belum punya barang mau icip-icip di BRPT, tunggu koreksinya lah, paling nggak ke area 2000-an ya. 2000-an ini menjadi support BRPT, masih oke nih, masih volumenya juga oke ya, tapi untuk scalping dulu ya, untuk
Untuk swing tunggu koreksinya ya, seperti Mina ya. Mina kemarin juga berekor, tetapi berekor dengan volume ya, tapi dia terkoreksi ya. Ya. Jadi manfaatin aja koreksi-koreksinya ya. Ini juga sama, dia koreksi ke area support seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Area support dan sudah mantul jadi bisa spekulasi buy ya. Jadi seperti itu, jangan harus saklek di area support ya. Apabila di time frame kecil sudah mulai ada pantulan, bisa cicil-cicil beli seperti ini ya. Yang beli di area support di 360-an sudah profit nih lumayan di BMINA ya. Di BRPT juga sama ya, hampir mirip-mirip lah karena dia juga berekor dengan volume. BRPT juga sama berekor dengan volume ya. Jadi untuk koreksi ya nunggu ke area 2000-an lah. Seperti itu untuk BRPT. Kita lihat Broksum ya. Apakah hari ini ada akumulasi di BRPT? Hari ini ada akumulasi ya, ada CC, ada AK, AKB, ada BB ya, cukup bagus. Beritanya keluar ya, ada XL, AZ, PDXC ya. Bayar 17, sellernya 61. Jadi ini memang akumulasi ya. Akumulasi cukup dominan. Yang akumulasi ada Fukurin nih, AK menjadi mover di BRPT ya. Walaupun ada, sorry tadi average sekitar 2070 ya. Sudah profit lumayan ya, jadi tetap wait and see, harus berhati-hati yang mau masuk di BRPT ya. Untuk scalping harus disiplin dengan trading plan masing-masing ya. 2-3% bisa cabut dulu lah untuk scalping. Dan untuk swing lebih bijaknya nunggu koreksi ke area supportnya. Seperti itu untuk BRPT. Kemudian lanjut saham kedua ya, ada CDIA. CDIA juga sempat kita ulas ya kemarin. Hari ini juga mantul ya. CDIA juga sama, dia retest ya ke area support dan sebelumnya juga kita pernah sampaikan untuk CDIA saat ini cenderung sideways dan lebih oke masuk di entry ya, entry di area support ya. Ini low-nya hari ini juga masuk area support ini ya, ke area 1000-an dan tutupnya di 13,33%, mendekati area resistennya ini ya, resisten terdekat lah di CDA ini ya, di area 1200. Jadi kenaikannya sudah mulai terbatas, tetapi untuk jangka panjangnya dia akan masih uji ya di TP kedua kita ya di area 1300. Saat ini yang belum punya barang wait and see dulu, yang sudah punya barang pasang trailing stop ya, pasang trailing stop. Jangan sampai TP-nya itu ya profitnya malah tergerus ya karena sudah mulai profit lumayan lah, udah hampir 9% ya. Takutnya nanti malah dibikin BEP dan malah susah lah jadi ya. Karena saat ini memang trennya sih masih cenderung dead cross ya, tapi prestasinya oke ya dia, tapi sudah ke area resisten ya. Jadi apabila nggak berhasil lewat 1200 bisa TP dulu ya. Yang belum punya barang mau masuk, tunggu koreksiannya ya ke area 1100-an lah. Itu adalah area support dari CDI ya. Seperti itu, kemudian kita lihat dari Broksum. CDI hari ini juga ada akumulasi ya, ada AK nih ya. Angka masuk, Foreign juga ya. Foreign juga AKBK masuk. Di average 1120-an ya, 1120 ya. 1120 itu di bawah aja. Sudah profit lumayan juga ya. Jadi wait and see juga yang belum punya barang yang mau masuk ya. Saat ini memang sudah cukup riskan lah karena di area tengah-tengah itu masih jauh dari resisten ya kalau mau buy on breakout, dan dari support juga sudah cukup jauh ya. Yang sudah beli barang di sini siap-siap TP sebenarnya ya di area 1200-an. Seperti itu untuk CDA wait and see. Kemudian saham ketiga ya PTRO ya. PTRO juga sama, sempat ke area support kembali ya di 4980 dan setelah itu terbang. Saat ini mendekati area resisten kembali ya, resisten di area 5900. Yang punya BRPT dari bawah
Apabila gagal tembus 6.000-nya, bisa TP sebagian dulu ya. Untuk jangka panjangnya PTRO ya. Akan uji lagi nih di area resisten di EMA 200 dan resisten horizontal ya di 6.670-an. Seperti ini ya untuk PTRO. PTRO saat ini lagi bikin swing low ini ya. Ini naik, swing low sebentar dan low-nya masih bertahan ya, masih nggak breakdown nih low yang di sini. Jadi dia bikin higher high, higher low gitu ya. Nanti apabila kuat di sini, dia retest ke 6.700. Jadi saat ini yang belum punya PTRO, wait and see dulu, sudah terlalu jauh lah. Tunggu koreksinya, sabar-sabar aja. Kemungkinan masih ada koreksi ya sebentar ke area ini karena memang masih dead cross ya. Jadi nanti masih ada potensi beberapa hari lah dia akan retest ke support. Jadi di saat koreksi itulah kesempatan yang oke untuk masuk di PTRO. Untuk saat ini harganya sudah nanggung ya. Kita lihat dari segi Broksum. Broksum hari ini juga sama ya, ada akumulasi ya, ada AK ya, AK, tapi sini BK keluar ya. Di average 5.400. 5.400 juga sama ya, sudah profit lumayan ya. Sudah profit semua nih movernya yang beli di bawah ya. Tuh ya gini sudah 8%. Jadi kemungkinan besok sih masih volatile ya. Untuk scalping masih boleh tetapi harus disiplin ya, harus disiplin karena harganya nanggung nih di area pucuk ya. Jadi jangan sampai beli di area pucuk tapi nggak menyadari ya kalau belinya di pucuk. Jadi harus waspada 2-3% bisa di TP ya scalping, 2-3% juga harus di cut loss ya paling nggak 1 banding 1 ya, takut nanti beli di pucuk kemudian koreksi malah sayang nanti ya, nanti nunggunya lagi lama ya karena ini sudah terkonfirmasi mantul dari support ya. Jadi sudah oke, tinggal nunggu konfirmasinya dia koreksi. Kuat di area ini masih ada potensi dia naik lagi ya. Seperti itu, kemudian masuk ke saham keempat ya, ada TPIA. TPIA juga sama ya, ini ke area support kembali, yang beli di support selamat ya di area 5.000-an ya. Ini sempat kita ulas juga sama 2 hari yang lalu ya. 2 hari lalu kita rekomendasikan ya beli di area support. Sudah profit 19%-an ya yang beli di area support, pasang trailing stopnya juga apabila area 6.300-an ya gagal di breakout dan malah koreksi mendekati area itu, ketika mendekati area itu bisa pasang trailing stop dulu ya, paling nggak TP sebagian dulu. Untuk jangka panjangnya sih masih oke, dia akan uji di area resisten ya, di area 6.700. Support juga masih sama di area 5.100 karena dia masih dead cross ya sebenarnya, masih dead cross. Kemungkinan sih masih ada koreksi lah dia, nunggu koreksi dulu. Seperti ini ya juga sama nih, hijau ya, candle hijau dan masih ada koreksi nih, koreksi. Jadi masih bisa dimanfaatkan lah koreksinya untuk cuan instan ya. Apabila besok hijau, power buy-nya masuk, dia akan uji lagi di 6.800. Jadi untuk scalping masih bisa masuk. Untuk swing tunggu koreksinya ya, tunggu marketnya besok ya. Apabila respon marketnya hijau dan power buy-nya masih kuat bisa scalping, tapi apabila merah dan cenderung ada buangan karena yang market movernya sudah profit lumayan, tunggu koreksinya ya, tunggu koreksinya terdekat itu di area ini sih 5.500-an lah, di area average dari market mover juga ya 5.400 5.500. Jadi bisa diperhatikan di dua area itu ya. Masuk saham terakhir kita coba Medco ya. Medco yang belum terbang sendiri ya dan masih cenderung sideways nih ya. Sideways dia support kuat di 1.680, resisten masih di 1.800-an saat ini ya masih lower low lah ini ya. Dua candle ini masih lower low, masih inside bar di yang candle yang hijau ya. Jadi support masih sama sih di area 1.700. Kuat di area itu dia akan sideways dulu naik lagi ke area 1.800. Jadi manfaatin aja pergerakannya.
beli di support, kemudian jual di dekat resisten ya. MACD sudah, dia masih golden cross ya, tapi momentumnya sudah mulai melemah ya dan cenderung beberapa hari akan turun ya ke area support. Perhatikan aja lah di area supportnya kuat di area itu masih ada potensi naik ke resistennya di 1800. Medco belum jalan sendiri ya karena yang lain sudah jalan. Kita lihat dari Broksum. Di sini ada distribusi ya, normal distribusi, nggak seperti saham emiten yang lain ya. Jadi akumulasi kalau di sini cenderung normal distribusi, foreign bidik distribusi ya, ada BK keluar ya, di average sekitar 1730, 1730. Di area ini ya masih ada distribusi. Jadi ya karena di area ini juga masih ada distribusi, tunggu koreksinya lah ke area support. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan dari emitennya Pak PP. Untuk yang nonton malam ini ya, apabila dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa komen, subscribe, dan share ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam doyan cuan, selamat malam.